Supergirl bakal tayang 2 hari lagi di Indonesia dan gue prediksi film ini bakal flop. Kenapa kayak gitu? Bukan karena gue benci sama filmnya, benci sama pemerannya, bukan. Tapi karena emang udah diprediksi sebenarnya oleh beberapa pakar di luar sana juga. Beberapa artikel-artikel udah membahas ini. Plus diperparah juga dengan tingkah laku dari aktor utamanya. Gue gak tahu ini disengaja atau enggak, atau trik marketing dan sebagainya. Gue gak ngerti apa membela kaum tertentu. Tapi kita lihat dulu, ini dia cuplikan wawancara yang lagi viral di media sosial buat teman-teman yang mungkin belum sempat ngelihat cuplikannya. Ini dia. Discussion online about Kara's queerness in the comics. Was that something that you explored? Jadi dia ditanya gimana persiapan untuk peran Supergirl ya. Awesome, but in honor of Pride Month, as I'm getting all these questions, I don't know. I think that what makes this film so beautiful is that it's not centered around a man. It's not centered around love at all, if anything. Yeah. But we'll see. I don't really know, but I don't know. I don't know. It's I don't know. great. Should probably go both ways. Ya, bot ya. Jadi intinya buat teman-teman yang nggak terlalu dengar ya, intinya wawancara si pewarta itu atau wartawan nanyain gimana persiapannya untuk peran dari Kara Zor-El ini gitu, dan akhirnya dijawab saya nggak terlalu mempersiapkan sedetail itu ya. Dan akhirnya yang saya suka dari Supergirl ini, dia ceritanya tuh nggak berfokus ke percintaan ke laki-laki atau percintaan secara spesifik normal lah kayak gitu. Dan akhirnya ditanya lebih lanjut, akhirnya dia lebih panjang lagi ngejawab tentang orientasi seks dari si Supergirl gitu. Dan akhirnya dia bingung, I don't know gitu. Menurut gue si Kara suka keduanya mungkin gitu ya, bukan intinya kedua gitu. Dan ini menimbulkan persepsi-persepsi yang akhirnya ini bisa menurunkan penjualan dari film Supergirl itu sendiri, karena emang apalagi di negara kita kayak mayoritas juga budayanya ketimur-timuran, sangat anti yang namanya LGBT dan sebagainya gitu kan. Dan ini terlalu menyangkut ke sana gitu. Meskipun gue tahu mungkin maksudnya nggak ke sana ya. Gue nggak mau memframing ini bahwa dia bilang itu ya, tapi ya di luaran sana orang-orang bilang bahwa tuh dia tuh dari caption aja tuh, Supergirl has probably lost at least 10 sampai 20 billion of the potential box office because of this idiot gitu ya. dia bilang ini karena idiot ini. Dan ya ini yang lucu karena emang gue nggak tahu gimana di belakangnya pembuatan film ini, gimana DC ngebentuk aktor juga aktrisnya gitu. Seharusnya memang media training itu sangat dibutuhkan untuk aktor-aktor muda, aktris-aktris muda mereka, termasuk juga Emilia Alcock ya. Dan di sini akhirnya banyak ya reaksi-reaksi orang dan banyak yang menyamakan dengan ini ya. Terus juga she would have been a better Supergirl. Ya sebenarnya ya gua akui gue suka Supergirl ini ya. Tapi memang mungkin James Gunn nggak mau balik ke masa lalu ya. It's okay lah, gue nggak masalah sebenarnya. Dan di sini gue nggak ada masalah ya sama Emilia Alcock. Gue happy aja dia jadi Supergirl ya. Dan ini kok jadi reaction guenya ya. Jadi intinya di sini aduh, gue berhenti scroll bisa nggak? Gue berhenti. Nggak. Ini jahat sih karena emang gue lihat ya dari beberapa prediksi meskipun memang di review kebanyakan bilang bahwa ini bagus, perannya bagus, filmnya seperti Mad Max ya, tapi banyak yang meragukan. Review awal itu orang masih skeptis. Biasanya ya review awal kayak Deadline kayak gini gitu, terus juga kayak ya gini gue udah lihat ya, gue sempat lihat kayak Variety dan sebagainya, itu biasanya memang media-media yang diundang duluan ke acara mereka dan harus buat review cepet gitu. Dan akhirnya ya mereka, ya gue nggak tahu ada apa di belakang sana, mungkin ya agak dipoles-poles lah ya, demi keuntungan marketing lah, demi marketing juga gitu. Termasuk juga mungkin ada orang-orang yang diundang ke screening premier dari film ini pun nggak mungkin bilang jelek dong kalau mereka wawancara kan. Bagus saya sangat suka. Ya itu mungkin itu yang diberi. Tapi lagi-lagi banyak banget yang bilang bahwa Supergirl ini terlalu popcorn movie lah, jadi nggak terlalu penting untuk dilihat juga. Tapi hari ini meskipun gue memandangnya seperti itu, tapi gue tetap pengen realistis. Gue bakal lihat bagaimana pendapat orang di internet setelah nonton Supergirl ya. Termasuk juga kita bakal bahas dari majalah ini ya, dari website Deadline. Dia bilang bahwa Supergirl First Reaction mixed review. Nah dari sana tuh kayak mix tanda kutip review, memang mereka tercenderung main aman gitu. Gue nggak tahu mix review apa gitu. Dan
Yang banyak dipuji itu sebenarnya Jason Momoa ya. Jason Momoa banyak dipuji karena emang dia cocok banget jadi Lobo daripada jadi Aquaman. Gue akui sebenarnya emang gue pengen nonton Supergirl pun sebenarnya ya gara-gara pengen lihat Lobo sebenarnya ya. Dan di sini juga banyak juga yang bilang bahwa Supergirl versi Millie Alcock ini tuh tidak se-wise atau sekeren Clark Kent versi David Gordon Sweat. Dan justru yang menjadi highlight utama dari beberapa review orang ini, dia meng-highlight bahwa kehadiran dari Superman di sini justru jadi perfect casting gitu. Jadi kok malah ngebahas Superman-nya yang muncul di sini bukan sebagai sebagai cerita utamanya gitu. Dan banyak yang juga yang bilang bahwa ini mirip Guardians of the Galaxy, banyak juga yang bilang ini kayak Mad Max Fury Road kali ya. Dan intinya ya dengan nuansa-nuansa yang lebih dark dibandingkan dengan Superman. Dengan budget mereka di sekitar $200 juta. Banyak yang bilang bahwa film ini bakal flop di pembukaannya. Itu akan cuma mendapatkan sekitar $20 juta dan sebagainya. Jadi ya gue nggak bisa berpendapat lebih jauh karena emang akhirnya gue nanti dibilang hate juga, tapi kenyataannya memang orang menganggapnya seperti itu. Kalau memang film ini nggak mau dianggap seperti itu, gue pengen para fans juga bergerak untuk nonton film ini gitu. Dan gue pun pasti bakal nonton di hari pertama dan gue bakal review sejujur-jujurnya gitu. Tapi kali ini juga ada beberapa orang-orang yang udah nonton duluan. Kita bakal baca bagaimana pendapat mereka terkait dengan film dari Supergirl ini. Yang pertama dari akun dari Simon Thompson ya. Simon Thompson ini bilang bahwa Supergirl memang bukan film klasik, tapi film ini justru seru dan penuh aksi, serta berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang diincar. Millie Alcock tampil luar biasa sebagai tokoh utama perempuan dan Lobo yang diperankan Momoa sangat menghibur. Keunggulan lainnya adalah adegan aksi, humor, serta saat film ini menonjolkan aspek produksi visualnya, desain produksi dan kostumnya itu yang utama. Intinya kayak gitulah ya. Terus juga di sini unfortunately Supergirl is mixed bag for me. As a fan of the comic, I was overly excited for the film adaptation while Jason Momoa, Lobo, Millie Alcock shine. Some adaptation choice and blend villain keep the greatness is simply but just fine. Pokoknya intinya gitu ya, just fine ya. Ya kita bisa lihat sendiri orang yang duluan nonton karena nggak mau ngomong kotor gitu, nggak ngomong kritik yang pedas, cuman taruh just fine aja, ya seru aja gitu dan sangat mudah dilupakan gitu ya. Dan kemudian ini ada review juga dari Chris Killian, dia bilang kayak gini, kalau kamu mencampurkan GOTG, True Gift, Mad Max ke dalam blender DC, hasilnya adalah Supergirl. Oke. Sebuah petualangan luar angkasa yang kotor, lucu, namun secara mengejutkan juga suram. Millie tampil memukau terutama saat kita memasuki latar belakang tragis Kara. Tapi Jason Momoa benar-benar menikmati perannya sebagai Lobo. Dan lagi-lagi di sini jadi pusat marketing utama kayaknya di Supergirl adalah sosok Lobonya gitu ya. Sebenarnya mereka tuh udah tahu ya Supergirl ini kayaknya bakal flop gitu. Makanya ada beberapa perubahan-perubahan yang simpang siur gue lihat di beberapa artikel yang berbeda. Awalnya di awal sebelum film ini naik, sekarang awal-awal pembuatan itu dikabarkan modal zaman dulu tuh $300 juta, $200 juta. Kok makin kesini gue lihat ada beberapa perubahan yang bilang modalnya $175 juta aja gitu dan membutuhkan cuman sekitar di bawah $200 juta untuk balik modal gitu. Kayak ini ada perubahan yang signifikan. Mana yang benar? Ada yang 300, ada yang 200, ada 175. Jadi tanda-tanda ya biasanya untuk gue yang udah lama ya berkecimpung di dalam penelitian perfilman Hollywood, menurut gue tanda-tanda film bakal flop itu sebenarnya PH-nya udah tahu dengan cara mereka udah mulai yang pertama menurunkan budget, menurunkan target penjualan mereka. Terus selanjutnya tuh biasanya blaming fans, toxic fans biasanya, dianggapnya audiens ini bla 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 bla, biasanya kayak gitu, alurnya tuh biasanya kayak gitu. Dan pada akhirnya teknik yang terakhir itu menurut gue mereka menggunakan aktor mereka yang akhirnya bikin jarak antara produsen filmnya dan juga aktris sehingga terjadi clash masalah di sini yang nanti yang disalahkan sang artisnya karena emang akhirnya bikin ulah gitu. Dan gue melihat pola-pola ini ya, gue nggak bilang bahwa ini pasti karena ini menurut keyakinan gue. Pola-polanya udah mulai terbaca ya dari Supergirl. Akhirnya kita lihat Millie Alcock sering blunder sekarang gitu dan gue merasa dari wawancara yang terakhir kayaknya dia lagi tinggi itu lagi itu. Gue nggak biasa ngelihat Millie Alcock sampai segitunya kayak gitu, kayak happy-nya berlebihan kayak gitulah. Ya gue nggak ngerti apakah dia kebar dulu sebelum ke premiere ini, tapi
kayak pertanyaan-pertanyaannya tuh jawaban-jawaban tuh nggak diawasin segitunya sama pihak-pihak filmnya gitu. Kenapa nggak boleh ngomong kayak gini, nggak ngomong gitu? Karena emang apalagi ngomongin kayak gini tentang orientasi seksual dan sebagainya itu terlalu sensitif. Dan salah satu alasan juga kalau film itu bakal flop biasanya mereka alasannya tuh udah mulai berpindah dari yang tadinya fokus ke cerita film menyalahkan fans gitu kan, akhirnya mereka punya dalih bahwa ini untuk membangun karakter untuk dicerita di masa depan, intinya kayak gitulah gitu. Yang ini juga yang bakal terjadi dengan Supergirl karena memang mereka pengen bikin landasan cerita dari DC dulu di 10 tahunan James Gunn. Nanti baru setelah itu peaknya tuh baru nanti film selanjutnya. Ini nggak apa-apa lah itu flop dan sebagainya. Itu sih biasanya alasan-alasan yang sering gue dengar gitu. Dan sebenarnya lagi-lagi disayangkan sebelum film ini James Gunn juga akhirnya cuman memutuskan pengen bikin Supergirl Woman of Tomorrow dulu aja. Itu memang gue juga salah satu orang yang kritik ya, kenapa harus Supergirl gitu, kenapa nggak dibikin film Batman dulu gitu, kenapa nggak dibikin mungkin Wonder Woman lah kalau mau cewek, Wonder Woman dulu gitu, karena emang urgensinya tuh belum ada untuk Supergirl. Kita udah nonton Superman, ya udah nggak usah nonton duplikatnya si Superman lainnya gitu. Jadi mending fokus ke Batman dulu, mungkin fokus ke karakter-karakter penting dulu, Aquaman versi baru dulu bahkan gitu ya. Jadi ya gue karena memang ini udah ketanggungan dibikin gitu, nggak mungkin kayak film Batgirl yang akhirnya dibuang ke sampah kan. Jadi ya mending mereka coba dulu audiens gimana ketanggapan terkait dengan Supergirl. Tapi kalau filmnya bagus nanti pas kita perilisan tanggal 24 Juni ini, gue pasti bakal bilang bagus dan rekomendasikan. Tapi kalau filmnya jelek, ya gimana, kita harus jujur gitu ya. Dan ya itulah dia update kita terkait dengan Supergirl. Dan ini video juga sekaligus pengen ngingetin kalian sebagai alarm kalian bahwa 2 hari lagi loh itu ada film superhero dari DC loh gitu. Jadi jangan sampai lupa gitu. Jadi ya itu dia pembahasan kali, semoga membantu kalian. Dan gue berharap kalian punya pendapat yang menarik di kolom komentar di bawah. Kedepan sampai jumpa ya di tanggal 24 Juni. Kita bakal kabarkan kalian gimana first reaction kita, bagaimana tampil kita setelah menyaksikan Supergirl. Apakah film ini bagus, mengejutkan, surprisingly kayak wah ini sangat menghibur, atau justru sampah. Ya kita lihat aja nanti di tanggal 24 Juni. Jadi pastikan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video update selanjutnya.